Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu tidak ada kata yang paling afdal dan doa yang paling mulia selain alhamdulillah. Karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongan Allah, sehingga pada malam ke-24 ini kita masih istiqamah menjalankan ibadah dan menghidupkan malam-malam bulan puasa Ramadan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sisa umur dan sisa Ramadan yang tinggal 1 minggu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi tarawih ini adalah tarawih yang terakhir yang Allah pinjamkan kepada kita. Bisa jadi puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Abu Ayyub, "Ya Abu Ayyub, idza shallaitum fasallim wadda." Wahai Abu Ayyub, jika engkau salat, maka anggaplah salatmu itu yang terakhir. Artinya setelah engkau salat, maka engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap kita melakukan amal ibadah, sebaiknya kita menganggap bahwa mungkin ini adalah ibadah yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadr di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan wa hiya witr. Artinya carinya turunnya Lailatul Qadri pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Karena Lailatul Qadri itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kebetulan malam itu kita beribadah, kita salat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, lalu turun Lailatul Qadri, maka salat kita pada malam itu, bacaan Al-Quran kita pada malam itu, zikir kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau 1000 bulan itu kurang lebih dari 84 tahun. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. InsyaAllah tema yang saya amat diamanahkan pada malam hari ini adalah membangun aspek-aspek keimanan di dalam rumah. Tentu kita ketahui bersama bahawa rumah adalah kebutuhan pokok setiap keluarga. Karena rumah adalah tempat tinggal, tempat berkumpul seluruh anggota keluarga, tempat berteduh dari cuaca panas dan hujan, tempat berlindung dari berbagai macamnya serangan. Dari rumahlah kita berusaha membangun, membina dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pentingnya kehadiran suatu rumah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan indikasi atau salah satu syarat tanda kebahagiaan seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Memiliki istri yang salehah, yang taat dan patuh kepada suami. Yang kedua, al-maskanul wasi. Rumah atau tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, al-jarus salih, tetangga-tetangga yang baik. Dan yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, arba'un minas saqah, tanda-tanda kesengsaraan seseorang. Yang pertama, al-mar'atus su, jika ia memiliki istri yang tidak baik, istri yang durhaka. Yang kedua, al-jarus su, tetangga yang tidak baik akhlaknya. Dan yang ketiga, al-markabus su, kendaraan yang tidak baik. Dan yang keempat, al-maskanut dayyik, jika ia mempunyai rumah atau tempat tinggal yang sempit. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Untuk menciptakan aspek keimanan di dalam rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan yang pertama, membiasakan setiap kita masuk ke dalam rumah atau keluar rumah, membiasakan mengucapkan salam atau berdoa. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faiza dakhaltun buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Salam itu berarti salam juga untuk diri kita sendiri. Berarti kita juga mendoakan diri kita sendiri apabila kita mengucapkan salam kepada seseorang. Dengan salam itu mengandung berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakatan thayyibah, mengandung berkah dan kebaikan min indillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ada 3 kebaikan yang kita doakan kepada keluarga kita. Yang pertama, ya Allah selamatkanlah keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah rahmatilah keluarga saya. Yang ketiga, wabarakatuh, ya Allah berkahilah keluarga saya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan
setiap bertemu sahabatnya selalu mengucapkan Assalamualaikum. Setiap masuk ke dalam rumahnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Inna awlan nasa billah man bada'hum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang selalu memulai salam kepada sesama. Jadi kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin utama di sisi Allah, maka biasakanlah memulai mengucapkan salam setiap kita berjumpa dengan sesama atau setiap kita masuk ke dalam rumah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya bunayya, wahai anak, isa dakhalta ala ahlika fasallim. Apabila engkau masuk ke dalam rumah kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam. Yakun barakatan ala alaika wa ala ahli baik. Karena salam itu akan mendatangkan berkah kepadamu dan berkah kepada keluargamu di dalam rumah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, iza dakhalta alal bait ghaira maskud. Apabila kita masuk ke dalam suatu rumah yang tidak ada penghuninya, falyakul, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Wa in kana fil baiti man laysa bimuslim. Dan jika kita masuk ke dalam suatu rumah yang tidak ada seorang muslim di dalamnya, apa kata Rasulullah? Falyakul assalamu ala man ittaba'al huda wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan begitu juga sebaliknya, kalau orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup mengatakan wa alaika. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Yang kedua, aspek keimanan di dalam rumah, menjadikan rumah sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat mendirikan salat-salat sunat di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadikanlah rumahmu sebagai tempat ibadah, tempat senantiasa untuk mendirikan salat. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Dan wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Dalam riwayat kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata salat sunnatnya di rumah dan salat fardunya di masjid berjamaah, karena kebetulan rumah baginda Rasulullah berdampingan langsung dengan Masjid Nabawi di Madinah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Wahai manusia, salatlah kalian di rumah. Artinya salat sunnatlah kalian di rumah. Fa inna afdalas salah salatu fi baiti illa al-maktubah. Sesungguhnya salat yang paling afdal adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu atau salat wajib. Kenapa? Karena kalau kita salat di rumah, itu lebih dekat kepada keikhlasan dan menjauhkan diri kita daripada sifat riya, karena jauh dari pandangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhisuha kuburah. Jadikanlah sebagian salatmu di rumahmu dan janganlah jadikan rumahmu kuburan. Apa maksudnya jadikan kuburan? Kalau kita hanya tinggal di dalam rumah, tinggal hanya tidur di dalamnya, tidak ada kegiatan ibadah,
tidak ada aktivitas salat, zikir dan membaca Al-Quran di dalamnya, maka itu dianggap sebagai kuburan. Makanya jadikanlah rumah kita bercahaya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul mar'i fi baitihi nurun. Artinya salat seseorang di rumahnya itu adalah cahaya. Panawwiru buyutakum, maka hiasilah, maka terangilah rumahmu dengan senantiasa mendirikan salat-salat sunnat di dalamnya. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Namun ada sebagian salat sunnat yang memang disyariatkan di masjid, seperti salat tahiyatul masjid, yang mesti di masjid kita lakukan, karena setiap kita masuk masjid mesti salat, ya, untuk menghormati masjid. Salat tarawih atau salat witir di bulan suci Ramadan memang disyariatkan di masjid, termasuk salat Idul Fitri, Idul Adha, yang memang disyaratkan di masjid atau di lapangan, termasuk salat-salat awal duha, suruk atau isyraq, berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlus syam, sampai matahari terbit, summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat sunnat 2 rakaat, yang dinilai diistilahkan salat suruk atau isyraq. Namun sebagian ulama mengatakan itu adalah salat duha, awal duha, karena sudah terbit fajar. Awal itu adalah salat duha yang pertama. Apa kata Rasulullah? Falahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Tammatin. Artinya 3 kali Rasul mengatakan bahwa hajinya dan umrahnya sempurna. Hajinya dan umrahnya sempurna. Hajinya dan umrahnya sempurna. Dengan syarat salat berjamaah di masjid salat subuh. Kemudian dia duduk berzikir sampai terbit fajar. Kemudian dia salat sunnat 2 rakaat. Dan terakhir, untuk membentuk atau membina aspek-aspek keimanan di dalam rumah, sebaiknya sekali-kali kita mengundang orang-orang saleh atau ulama bertamu di rumah kita. Karena kehadiran orang-orang saleh atau seorang ulama yang bertamu di dalam rumah kita itu akan membawa berkah dan kebaikan. Ad-daifu barakatun wa nikmatun minallah. Tamu itu adalah berkah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ad-daif idza dakhala baiti mu'min dakhala mahu bi alfi barakatin wa alfi nikmah." Tamu itu apabila masuk ke dalam sebuah rumah seorang mukmin, maka dia akan masuk dengan membawa 1000 nikmat dan 1000 berkah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Isa aradallahu khairan ala qaumin ahdalahumul hadiah." Apabila Allah menghendaki kebaikan suatu kaum, maka Allah akan memberikan hadiah kepada kaum itu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tilkal hadiah?" Hadiah apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ad-daif, Allah memberikan tamu kepadanya. Iza dakhala birizki, tamu itu apabila masuk ke dalam rumah, dia akan masuk dengan membawa rizki. Wa iza kharaja bi maghfirati bisunubi, dan apabila ia keluar, maka ia akan keluar dengan diampuni dosa-dosa penghuni rumah, karena telah menerima dan menjamu tamunya dengan baik. Jadi mungkin inilah sekedar yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimakan, dan insyaAllah nanti sebuah hari dilanjutkan. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Masih kelanjutan tentang tema yang tadi malam saya sampaikan, membentuk aspek-aspek keimanan di dalam rumah. Di mana tadi malam saya telah menyampaikan bahawa yang pertama adalah membiasakan mengucapkan salam dan berdoa setiap kita masuk dan keluar rumah. Yang kedua, menjadikan rumah
sebagai kiblat atau sarana untuk senantiasa mendirikan salat-salat sunat di dalamnya. Yang ketiga, mengundang orang-orang soleh atau ulama bertamu di rumah kita dan membiasakan menerima dan melayani tamu, karena itu adalah berkah dan nikmat dari Allah. Termasuk yang kelima adalah menyiapkan perpustakaan pribadi di dalam rumah supaya anggota keluarga setiap saat bisa belajar untuk menambah ilmu agama. Dan yang ke-6 adalah menjadikan rumah sebagai zikrullah, tempat untuk senantiasa berzikir, menyebut Allah dan mengingat Allah. Zikir di dalam rumah itu mesti dibiasakan untuk seluruh anggota keluarga, dan mesti itu dipaksakan supaya terbiasa. Karena ibadah itu kapan tidak dipaksakan maka susah menjadi kebiasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalul baitil ladzi yuskaru fihi wal baitil ladzi la yuskaru fihi kamasalil hayy wal mayyit. Artinya, perumpamaan rumah yang senantiasa diadakan zikir di dalamnya dan rumah yang tidak biasa diadakan zikir di dalamnya, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya Rasulullah menganggap bahawa rumah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah di dalamnya, itu digambarkan seperti orang yang hidup, yang mempunyai roh, yang berberkah. Sementara rumah yang tidak pernah ditempati berzikir mengingat Allah di dalamnya, itu digambarkan baginda Rasulullah sebagai orang yang mati, yang tidak punya roh. Makanya salah satu ibadah yang sangat besar menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah berzikir. Wala zikrullahi akbar. Dan berzikir kepada Allah itu adalah ibadah yang besar. Bahkan inti dan tujuan dari setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah tujuannya zikir. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat supaya engkau mengingatku. Bukan hanya dalam salat, fa iza qudiyatis shalah fazkurullah. Dan ketika kamu selesai salat, maka tetaplah berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling afdal, paling mulia? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yasalu lisanuka rutaban min zikrillah." Bahwa salah satu amal yang paling afdal, yang paling mulia adalah senantiasa lidah kita basah karena senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berpesan, la tuksirul kalam bighairi zikrillah. Janganlah kau memperbanyak perkataan selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bighairi zikrillah. Karena kebanyakan perkataan selain zikir kepada Allah, turisu kaswatal qalbi. Itu akan membuat hati kita keras. Wa inna ab'adu minallah al-qalbul qasih. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya. Itulah juga sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u fiha."
apabila kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dan petiklah buahnya. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, manakah yang dimaksud taman-taman surga? Rasulullah menjawab, ulika zikr, perkumpulan yang di dalamnya senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, aspek yang bisa menumbuhkan keimanan di dalam rumah adalah membiasakan senantiasa qiraatul Quran, membaca Al-Quran di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada sahabatnya, termasuk kita semua umatnya, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah, hiasilah rumah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Kenapa? Fa innal baital ladzi yaqra'u fihi al-Quran, karena jika ada rumah yang senantiasa dibaca Al-Quran di dalamnya, la yattasi'u ala ahlihi, maka Allah akan melapangkan perasaan penghuni rumah tersebut. Menyapa pinadingit masa gena nyawai. Kenapa? Ada berkahnya Al-Quran. Wa tahdurhul malaika, malaikat akan berkerumun, berkumpul di dalam rumah yang senantiasa dibaca Al-Quran di dalamnya. Karena malaikat itu senang mendengar kalau ada orang yang membaca Al-Quran. Wa tahjurus sayatin, dan setan itu menjauh dan keluar dari rumah yang senantiasa dibaca Al-Quran di dalamnya. Wa yaksuru khairu, kebaikan penghuni rumah itu akan banyak yang datang. Wa yakillu syarru, dan jauh dari keburukan. Sebaliknya kata Rasulullah, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran, tetapi kalau ada rumah yang tidak biasa dibaca Al-Quran di dalamnya, la yadiku ala ahli, pasti sempit penghidupannya, macifia ketungan. Walaupun dia memiliki segalanya, walaupun rumahnya bertingkat, lengkap perawat di dalamnya, ber-AC dan lain sebagainya, tapi kalau tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, maka itu tidak ada berkahnya. Maka sempit rasanya kehidupan ia rasakan. Wa tahjurus malaika, malaikat akan menjauh. Wa tahdurus syayatin, tetapi setan akan datang di dalam rumah yang tidak biasa dibacakan Al-Quran. Wa yaksuru syarru, keburukan banyak yang datang. Wa yakillu khairu, sebaliknya kebaikan sedikit yang menghampiri kita. Begitu pentingnya kita senantiasa membaca Al-Quran di rumah. Dan kalau kita bersama Al-Quran, yakin dan percaya, kita akan mulia. Siapa saja yang bersama Al-Quran pasti akan mulia, pasti dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril alaihissalam, karena dia dipercayakan membawa Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia digelar Ruhul Amin, Sayyidul Malaika, penghulu para malaikat. Tidak ada satu malaikat pun yang lebih mulia daripada malaikat Jibril, karena dia bersama Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menerima Al-Quran, sehingga dia digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, khairul anam, manusia yang terbaik. Tidak ada manusia yang terbaik selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersama Al-Quran. Kota Makkah dan kota Madinah digelar dua kota suci. Tidak ada kota yang lebih suci dari kota Makkah dan Madinah. Disitulah turunnya Al-Quran, kota Makkah dan kota Madinah. Bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan yang Allah ciptakan dalam satu tahun. Tidak ada satu bulan pun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran kecuali Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahawa Ramadan itu adalah mulia. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena disitulah turun Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran.
Sehingga Ramadan digelar Sayyidus Suhur, penghulu dari seluruh bulan. Malam Lailatul Qadri, sepanjang sejarah tidak ada satu malam pun yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Kenapa? Karena awal mulanya diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Itu pada malam Lailatul Qadri. Nanti dari langit bumi ke baginda Rasulullah itu pada tanggal 17 Ramadan yang setiap tahun kita peringati Nuzulul Quran. Kenapa malam Lailatul Qadri dimuliakan oleh Allah? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Begitu juga orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram wal warada." Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang mulia dan baik. Bahkan salah satu golongan yang pertama-tama dirindukan oleh surga, Al-Jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Bukan kita yang rindu kepada surga, tetapi surga yang rindu. Anak bidadari yang disiapkan Allah sebagai pelayan dan sebagai istri kita rindu kepada kita. Siapa yang dirindukan? Yang pertama-tama talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Law kana fi ihabil mu'minin," seandainya Al-Quran itu ada di hati seorang mukmin, ma'akalathu nar, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Api neraka tidak akan membakarnya, api neraka tidak akan menyiksanya. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu ada dalam hati kita? Kita senantiasa membacanya, berusaha mempelajarinya, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. La yu'assiballah, Allah tidak akan menyiksa Al-Quran orang yang senantiasa menjaga Al-Quran. Jadi mungkin inilah sekedar yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mau dimakan, dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakah, wa amalan mutaqabbalan mudha'afah, wa rizqan wasi'an halalan tayyibah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa was sihha wal quwwah wal istiqamati fi ta'atika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ikhtil lana bi husnil khatimah wa la takhtin alaina bi su'il khatimah. Allahumma jal akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah wa adkhilna al jannata mal anbiya wal mursalin alaihimus salam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.